Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah sebuah gejala dari interaksi muatan-muatan listrik yang menyebabkan adanya gaya tarik atau gaya tolak antara kedua muatan, di mana muatan-muatan tersebut tidak bergerak atau statis. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita simak penjelasan berikut ini. Untuk mengenal muatan listrik, maka kita kenal dulu teori dan model atom. Ada 5 model dan teori atom. Ini adalah rumus gaya kolom, yaitu F kolom sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana F-nya adalah gaya listrik atau gaya kolom dengan satuan Newton. Kemudian K besaran tetap atau konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Q1 adalah muatan listrik yang pertama, satuannya kolom. Q2 muatan listrik yang kedua, satuannya juga kolom, dan R adalah jarak antara kedua muatan, satuannya meter. Nah, rumus ini bisa kita ubah apabila kita ingin mencari besarnya jarak. Yaitu pertama kita kali silang dulu, sehingga kita menulisnya F kali R kuadrat sama dengan K kali Q1 dan Q2. Dengan demikian kita bisa mencari jarak atau R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi F. Ini adalah rumus mencari jarak antara kedua muatan. Lalu apabila kedua muatan ini kejadian pertama dan kejadian kedua mengalami perubahan, misalnya perubahan dalam muatan listrik tetapi jarak tidak berubah, maka kita lihat di sini hubungan antara gaya dengan muatan adalah berbanding lurus. Maka kita bisa menuliskan rumusnya perbandingan gaya pertama dengan gaya yang kedua, maksudnya kondisi pertama dengan kondisi kedua, ini tadi berbanding lurus ya, maka kita bisa tuliskan Q1 dikali Q2 berbanding Q1 aksen dikali Q2 aksen. Nah, aksen ini artinya muatannya telah berubah pada kondisi yang kedua. Lalu bagaimana jika jaraknya yang dirubah? Maka hubungan antara gaya dengan jarak adalah berbanding terbalik, karena ini ada di posisi atas, ini di bawah. Maka kalau ditulis berbanding terbalik, maka F1 berbanding F2, kita menuliskannya R2 kuadrat berbanding R1 kuadrat. Ya. Demikian rumus yang nanti akan kita pakai dalam penyelesaian soal-soal listrik statis. Soal yang pertama, listrik statis, dua buah muatan QA dan QB masing-masing besarnya plus 40 mikrokolom dan positif 40 mikrokolom dan positif 40 mikrokolom. Keduanya terpisah sejauh 40 mm di udara. Tentukan besar dan arah gaya listrik kedua muatan. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah membuat diketahui besaran-besaran yang ada dalam soal. Pertama adalah QA, yaitu positif 40 mikrokolom. Ini langsung kita ubah menjadi 40 kali 10 pangkat 6 kolom. Begitu juga muatan B, QB, 40 mikrokolom, kita ubah menjadi 40 kali 10 pangkat 6 kolom. Jaraknya yaitu R 40 mm. Nah, ini kita ubah menjadi 40 kali 10 pangkat min 3. Betul. Selanjutnya tetapan konstantanya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Ditanya berapa besarnya gaya listrik dan arahnya. Besarnya gaya kolom dan arahnya. Jawab. Kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu gaya kolom sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat.
kakiku robek-robek. Nah, gitu tadi ya cara menghafalnya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat dikali 40 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, di sini tanda plus tidak perlu kita masukkan ke dalam penyelesaian soal, hanya untuk menunjukkan bahwa lalu dikali 40 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi 40 kali 10 pangkat min 3 meter, yang kemudian jangan lupa kita kuadratkan sesuai dengan rumusnya ya. Dalam hal ini menyelesaikan soalnya adalah kita kumpulkan dulu angka-angka yang ada dan bilangan pangkatnya kita tuliskan belakangan. Yang bilangan bulatnya adalah 9, kemudian 40, lalu yang di sini kita kuadratkan menjadi 1600 dikali 10 pangkat min 6. Untuk bilangan pangkat yang di atas yang tadi telah kita tinggalkan, kita tulis kembali menjadi 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 artinya 1 dibagi 10 pangkat min 6. 1 dibagi 10 pangkat min 6 artinya 1 dibagi 1 per 1 juta. Nah, bilangan 1 dibagi pecahan itu sama dengan bilangan 1 dikali kebalikan dari 1 dibagi 1 juta, yaitu 1 juta. Ya, maka 1 dikali 1 juta adalah 1 juta, itu boleh ditulis menjadi 10 pangkat 6. Maka di sini 10 pangkat min 6-nya akan kita pindahkan ke atas menjadi 10 pangkat positif 6. Lalu satuannya di sini kita lihat meter persegi. Di sini juga meter dipangkatkan 2 menjadi meter persegi. Maka meter persegi ini dengan meter persegi ini habis. Lalu ini kolom dikali kolom menjadi kolom kuadrat. Di sini ada kolom kuadrat, posisinya juga di bawah. Maka ini boleh dicoret. Sehingga satuan yang tersisa adalah Newton. Kembali kita ke sini. Bilangan yang dihasilkan dari sini adalah angka 9 dikali 10 pangkat. Yang bilangan pangkat di atasnya 9 dikurangi 6 menjadi positif 3 dikurangi 6 menjadi negatif 3. Lalu 10 pangkat min 6-nya menjadi 10 pangkat positif 6. Nah, bilangan pangkat yang min 3 dengan 6 kita jumlahkan menjadi 10 pangkat positif 3. Maka kita tulis menjadi 9 kali 10 pangkat 3. Dan ini boleh juga dituliskan menjadi 9.000 Newton. Demikian penjelasannya. Oh ya, untuk arahnya adalah karena kedua muatan bermuatan sama, maka arahnya adalah tolak menolak. Sini kita tuliskan arahnya saling tolak menolak, atau jika digambarkan ini muatan positif, maka keduanya akan saling tolak menolak. Nah, seperti ini. Soal berikutnya, soal nomor 2, dua buah muatan yaitu Q1 6 mikrokolom dan Q2 min 12 mikrokolom terpisah sejauh 30 cm. Sini terlihat muatan pertama positif dan muatan kedua negatif. Tentukan besar gaya kolom dan gunakan tetapan K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat dalam satuan sistem internasional ya. Sini sudah bisa terlihat bahwa kedua muatan akan saling tarik-menarik karena muatannya berbeda jenis. Baik, kita mulai dengan membuat diketahuinya. Diketahui muatan pertama yaitu 6 mikrokolom, langsung saja kita ubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Muatan kedua negatif 12 mikrokolom menjadi 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Untuk jaraknya yaitu 30 cm, kita ubah menjadi meter
menjadi 30 kali 10 pangkat min 2. Tetapan K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Yang ditanya adalah besarnya gaya kolom. Ya. Oke, baik, Ibu gambarkan dulu arahnya bagaimana kalau dia berbeda jenis. Yang pertama positif 6 mikrokolom, yang kedua negatif 12 mikrokolom. Karena keduanya saling tarik-menarik, maka gaya antara kedua muatan menjadi seperti ini gambarnya. Ya, muatannya saling tarik-menarik. Baik, kita selesaikan dengan rumus gaya kolom sama dengan K kiku robek-robek. Atau gaya kolom sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat dikali 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dikali 12 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan kemudian kita bagi dengan angka 30 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Sama seperti tadi, bilangan-bilangan bulatnya kita kumpulkan dulu, yaitu 9, kemudian 6, lalu 12. Bilangan pangkatnya 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6. Dan yang di bagian bawahnya 30 dikuadratkan menjadi 900, 10 pangkat min 2 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 4. Ya, satuannya sama seperti adik tadi, ini meter persegi, ini meter persegi, sudah dicoret kolom kuadrat, kolom kali kolom, juga kolom kuadrat. Nah, bilangan yang terlihat seperti ini akan kita selesaikan. 9 dibagi 900 berarti menjadi 1/100. Ya, 6 dikali 12 sama dengan 72. Maka di sini kita tulis 72, lalu bilangan pangkatnya 9 dikurangi 6, 3 dikurangi 6, negatif 3. 10 pangkat min 3. Yang 10 pangkat min 4 penjelasannya sama seperti tadi, kita tulis ke atas menjadi 10 pangkat positif 4. Nah, lalu di sini ada 100. Ya, 100 itu 10 pangkat 2. Kalau dinaikkan ke atas menjadi 10 pangkat negatif 2. Ya, penjelasannya sama seperti tadi. 100 ini artinya 1/100. 1/100 ditulis menjadi 10 pangkat min 2. Nah, jadi seperti ini penulisannya. Maka kita hitung sekarang menjadi 72 dikali 10 pangkat negatif 3 ditambah 4 sama dengan positif 1. Positif 1 ditambah negatif 2 menjadi negatif 1. Jadi 72 kali 10 pangkat min 1. Nah, 72 kali 10 pangkat min 1 boleh ditulis menjadi 7,2. Lalu satuan yang tertinggal adalah satuan Newton. Soal berikutnya, soal nomor 3. Dua buah muatan listrik besarnya sama, yaitu 4 mikrokolom dan 4 mikrokolom. Jika gaya yang terjadi antara kedua muatan 1,6 Newton, tentukanlah jarak pisah antara kedua muatan. Ya, jarak itu lambangnya R. Kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahuinya adalah besar muatan sama. Maka kita boleh tulis Q1 4 mikrokolom, Q2 4 mikrokolom. Ini boleh langsung kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian gaya itu lambangnya F sebesar 1,6 Newton. Oh ya, besaran K-nya dituliskan dulu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Yang ditanya adalah jarak. Jarak itu lambangnya R. Jawab. Sebelumnya kita tuliskan rumusnya, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Besaran F sama R kita kali silang menjadi F kali R kuadrat, yaitu K kali Q1 kali Q2.
Maka R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi F. Ya, kita pindahkan ke sini. R kuadrat sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi F. Lalu kita masukkan angka-angkanya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat dikali muatannya 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu dibagi gayanya 1,6 Newton. Nah, satuan yang dicoret di sini kolom kuadrat ada di bawah, dicoret dengan yang ada di atas kolom kali kolom. Kemudian Newton yang ada di atas dengan Newton yang ada di bawah dicoret. Maka satuannya nanti menjadi meter persegi, ya. Di sini kita lihat angka bilangan bulatnya, yaitu 9, 1, kemudian 4 dikali 4, 4 dikali 4, dan angka 1,6. Sedangkan bilangan pangkatnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dan 10 pangkat min 6. Nah, ini kita hitung menjadi 4 kali 4 itu 16. Maka ini boleh kita tulis menjadi 9 kali 16 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat. 9 dikurangi 6, negatif 3, negatif 3. 9 kurang 6, 3. 3 dikurangi lagi 6, menjadi 10 pangkat negatif 3. Nah, angka 16 dibagi 1,6, caranya adalah bilangan yang atas kita kalikan 10, bilangan yang bawah juga kita kalikan 10. Maka penulisannya menjadi dikali 160 dibagi 16. Jadi 1,6 udah kita kali 10 menjadi 16. 16 kita kali 10 menjadi 160. Ya, jadi diperlakukan sama, atas kali 10, bawah kali 10, dan berlaku pada salah satu angka saja, jangan 9-nya ikut dikalikan 10, jangan ya. Lalu di sini dikali 10 pangkat negatif 3. Ini kita coret menjadi angka 10, maka kita menulisnya menjadi 90 kali 10 pangkat min 3. Ibu pindahkan dulu ke sini. R kuadrat sama dengan 90 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Nah, ini kita cari nilai R-nya, yaitu dengan cara kita akar kuadratkan. Kita cari akarnya, sehingga nanti satuannya menjadi meter saja, ya. Akar dari, ini 90 punya angka 10 pangkat 1. Jadi, pangkat 1 dengan pangkat 10 pangkat min 3, itu menjadi 9 kali 10 pangkat min 2. 1 dikurang 3 sama dengan 2, min 2. Nah, ini kita cari bilangan akar dari 9, yaitu 3. Bilangan akar dari 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 1, ya. Jadi kalau akar itu seperti dibagi 2, sedangkan kalau 9, ya memang akar 9 adalah 3. Pangkatnya dibagi 2, karena dia akar kuadrat. Maka satuannya, maka jawabannya menjadi 3 kali 10 pangkat min 1, boleh kita tulis menjadi 0,3 meter. Jika diubah ke senti menjadi 30 cm. Jadi ini benar, ini juga benar. Selanjutnya soal nomor 4. Dua buah partikel bermuatan listrik didekatkan pada jarak tertentu hingga timbul gaya sebesar F. Jika besar muatan pertama dijadikan setengah kali muatan mula-mula, dan muatan kedua juga dijadikan 8 kali muatan semula, maka berapa besar gaya listrik yang timbul menjadi berapa kali gaya semula, ya. Nah, ini kita gunakan rumus perbandingan yang menyatakan hubungan antara perubahan muatan dan perubahan muatan terhadap perubahan gaya, ya. Kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahui muatan yang kedua atau muatan yang setelah dirubah kita sebut saja menjadi Q aksen yang pertama itu adalah setengah kali yang semula. Jadi setengah dari Q yang pertama. Ini aksen ini berarti yang setelah dirubah. Kemudian muatan yang kedua kita beri tanda aksen menjadi 8 kali dari muatan yang semulanya atau 8Q2.
Selanjutnya, gaya yang pertama adalah F. Dan kita sekarang diminta untuk mencari besarnya gaya yang kedua. Dalam soal ini tidak disebutkan adanya perubahan jarak. Jadi artinya jaraknya tidak diubah ya. Yang diubah adalah besar muatannya saja. Misalnya diilustrasikan, pertama itu muatannya Q1 dan Q2. Keduanya saling berinteraksi. Kemudian muatan pertama dijadikan setengahnya saja. Dan muatan yang kedua diperbesar menjadi 8 kalinya. Maka ini namanya Q1 aksen, lalu yang ini namanya Q2 aksen. Nah, rumusnya kita gunakan hubungan antara gaya dengan muatan, yaitu gaya pertama berbanding gaya kedua sama dengan muatan Q1 dikali Q2 berbanding muatan Q1 aksen dikali muatan yang kedua aksen. Gaya yang pertama adalah F, gaya yang kedua belum tahu. Muatan yang pertama Q1 dan Q2 adalah tetap Q1 dan Q2. Sedangkan muatan Q1 aksen adalah setengah dari Q1 dan yang kedua menjadi 8 kali Q2. Nah, karena ini tanda perbandingan atau tanda bagi, seperti kita menulis begini. Ya, ke sebelah sini kita tuliskan F berbanding F2, tapi sekarang sudah kita ubah tanda bagi menjadi tanda per. Itu sama dengan Q1 dikali Q2 dibagi setengah Q1 dikali 8 Q2. Nah, Q1 yang atas dengan Q1 yang bawah dicoret, ini juga kita coret. Maka di sini terlihat tidak ada angka, tapi angkanya ada, yaitu 1 ya. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1, setengah kali 8 sama dengan 4. Maka F dibagi F2 itu sama dengan 1 banding 4. Nah, karena kita disuruh mencari berapa besarnya F2, maka F2 sama dengan sini kita kali silang, yaitu F dikali 4 dibagi angka yang belum ditulis, yaitu 1. Maka F yang kedua adalah 4 kali F yang semula. Atau besarnya gaya yang kedua adalah 4 kali gaya yang semula. Soal berikutnya adalah soal nomor 5. Gaya antara dua muatan listrik saat jaraknya 10 cm adalah 20 Newton. Jika jaraknya diperbesar, nah sekarang jaraknya yang diperbesar, tadi muatan ya, diperbesar menjadi 20 cm, maka berapakah besar gaya listriknya sekarang? Kita buat dulu diketahuinya. Di sini tidak disebutkan muatan, jadi artinya muatannya tetap atau tidak berubah. Yang disebutkan adalah gaya antara dua muatan listrik, kita sebut saja F yang pertama yaitu 20 Newton, ketika jaraknya yang pertama 10 cm. Nah, sekarang muatannya itu tetap, namun jaraknya dirubah. Kita sebut saja R2 menjadi 20 cm. Maka berapakah besar gaya listriknya sekarang? Nah, gaya listrik yang sekarang itu berarti menanyakan F yang kedua. Kita tulis jawabannya. Nah, ini kalau Ibu ilustrasikan muatan yang pertama sebesar ini, jarak antara kedua muatan yaitu 10 cm. Nah, sekarang muatannya dijauhkan. Besar muatan tidak diubah, namun jaraknya yang diubah. Sekarang menjadi 20 cm. Ketika berjarak 10 cm, gaya yang bekerja sebesar 20 Newton. Nah, sekarang menjadi berapa Newton? Ya, kita lihat, kita tuliskan lagi di sini. Hubungan antara gaya dengan jarak adalah F1 berbanding F2 sama dengan R2 kuadrat berbanding R1 kuadrat. Jadi antara gaya dengan jarak adalah berbanding terbalik ya. Jadi 1, 2, 2, 1. Mengapa bisa berbanding terbalik? Seperti tadi, karena rumusnya adalah Q1 F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini menandakan bahwa besaran gaya dengan besaran jarak adalah saling berbanding terbalik. Maka di sini tulisannya 1, 2, 2, 1. Kita masukkan angka 2 F1-nya yaitu 20 Newton. F2-nya belum tahu. Jarak yang kedua adalah 20 cm. Ini kita tetap dalam satuan cm
karena nanti satuan sentinya akan dicoret 20 cm. Ini juga dikuadratkan jadi 20 cm persegi. Dan R yang pertama adalah 10 kuadrat cm persegi ya. Ini karena dibagi, maka ini satuannya kita coret. Kemudian angka sederhananya nampak seperti ini. 20 Newton berbanding F2 sama dengan 400 berbanding 100. Penyelesaiannya menjadi F2 sama dengan, ini untuk mudahnya kita buat lengkungan seperti ini, nah, dimana penulisannya menjadi F2 sama dengan, ini angka yang sudah bisa kita tuliskan dulu, 20 Newton dikali 100, lalu ini kita bagi dengan 400. Coret nolnya 2, maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka gayanya sekarang menjadi 5 Newton. Nah, ini disimpulkan bahwa jika jaraknya dibuat makin jauh, maka gaya kolomnya akan semakin kecil ya. Dari 20 Newton menjadi 5 Newton. Demikianlah anak-anak, telah kalian simak tadi penjelasan Ibu tentang muatan listrik yang diam atau listrik statis, disertai dengan penyelesaian soal-soal. Semoga bermanfaat dan kalian dapat mengerjakan soal-soal yang lainnya. Banyaklah berlatih, karena dengan berlatih kalian akan lebih mudah menghafal rumus-rumusnya dan memahami konsepnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.